Mengejutkan. Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown, sudah tampak. Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi. Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan resiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya? Atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi? Tunggu apa lagi, Pak Jokowi? Sudah banyak korban yang berjatuhan. Tunggu apa lagi? Dokter yang memeriksa kesehatan wali kota Bogor sudah meninggal akibat corona. Bahkan, 300 jemaah masjid di Taman Sari diisolasi usai ada yang positif corona. Tak sampai di situ, relawan corona, Dr. Tirta yang terkenal di ILC, dirawat di rumah sakit akibat kelelahan dan mungkin saja terkena virus corona. Mulai hari ini, saya memutuskan bed rest total di rumah saya sendiri. Saya sudah diperintahkan semua senior saya untuk bed rest total. Katanya, saya over exhausted atau yang kita kenal dengan kecapean. Hampir 14 hari sudah saya ada di jalanan. Ada 20-an rumah sakit saya samperin. Dan gak tahulah berapa orang yang saya edukasi. Ketemu dokter di IGD, ketemu dirut rumah sakit, mendata keluhan mereka. Dan ya, akhirnya benar, fisik saya yang usia 28 tahun ini tidak sekuat 5 tahun lalu. Total uang yang saya habiskan, pribadi dan donasi, mencapai 1 miliar lebih. Saya minta maaf, tidak bisa turun lapangan lagi. Tapi semua teman-teman saya di @kurirkebaikan.id akan meneruskan ini. Saya akan fokuskan mengirim APD keluar Jakarta dulu. Saya akan tetap update via media. Semua kegiatan saya batalkan. Kecuali yang mau pick up APD akan saya ladenin. Saya berharap apa yang saya lakukan menggerakkan hati kalian dimanapun kalian berada. Kami siap mati demi negara ini. Saya nggak butuh dikenang. Saya cuma melakukan tugas saya. Jikalau suatu saat saya positif COVID, percayalah, semangat saya tidak akan padam. Bahkan jika saya sekarat sekalipun, perlawanan akan tetap jalan. See you guys. Hidup mati di tangan Allah. Tapi yang penting, berjuang dulu di sini. Mana tenaga medis yang sedang dirumahkan? Angkat tangan. Pasukan tempur mulai melawan Jokowi. Sudah bisa diduga. Kebijakan Presiden Jokowi anti-lockdown mulai mendapat perlawanan. Sebagai panglima perang melawan corona, Jokowi harus menghadapi realitas. Pasukannya mengalami demoralisasi, ogah tempur. Tenaga medis sebagai pasukan tempur di front terdepan mengancam tidak akan bekerja bila alat pengaman diri atau APD tidak dilengkapi. Di beberapa front pertempuran lainnya, sejumlah kepala daerah sebagai komandan pertempuran mengabaikan larangan Jokowi tak melakukan lockdown. Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID pada Jumat 27 Maret menyampaikan protes keras kepada pemerintah. Mereka menilai pemerintah tidak cukup menyediakan APD yang memadai dan menjamin keselamatan tenaga medis. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat. Tegas Ketua ID Daeng M. Fakih. ID tidak sendiri. Sikap tersebut disepakati bersama beberapa organisasi profesi lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, Persatuan Perawatan Nasional Indonesia atau PPNI, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia IAI. ID sesungguhnya sudah menyampaikan pentingnya pemerintahan melakukan lockdown untuk mencegah membeludaknya pasien COVID-19. Mereka tahu persis, bahkan sampai hitungan detailnya, jika terjadi ledakan jumlah penderita, fasilitas rumah sakit tidak akan mampu menampung. Sementara jumlah tenaga medis yang ada juga tidak akan mampu menanganinya. Korban akan berjatuhan.
Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengenaskan lagi, banyak tenaga medis yang ikut menjadi korban. Puluhan orang sudah tertular. Sejumlah dokter dan perawat meninggal dunia. Semua itu disebabkan keterbatasan APD, alat pelindung diri. Sangat ironis, pasukan tempur terdepan, aset utama pemerintah menghadapi perang melawan corona, dibiarkan tewas, tidak terlindungi. Jelas, ini menyebabkan terjadinya demoralisasi. Pasukan melawan daripada mati konyol. Hanya karena pengabdian yang tinggi, sikap profesional, dan terikat sumpah untuk menyelamatkan kemanusiaan, mereka tetap berjibaku, termasuk mengorbankan nyawanya. Para tenaga medis tampaknya sudah sampai pada puncak kekesalannya. Enough is enough. Sudah cukup. Tidak bisa ditoleransi lagi. Sebelumnya, para tenaga medis masih mencoba tidak bersikap frontal, melakukan persuasi, memberi sinyal-sinyal mulai dari pesan tersirat maupun tersurat. Namun, pemerintah pusat bergeming. Saking kesalnya, Ketua Satgas COVID-19 PBID Profesor Zubairi Jurban sampai berkata, "Kalau tidak mau lockdown, setidaknya jangan bikin kebijakan ngawur lah," ujar dokter senior spesialis penyakit dalam itu. Selain para tenaga medis, meledaknya penderita virus corona membuat sejumlah kepala daerah mengambil langkah berani. Mereka melakukan lockdown, menutup daerahnya, tak peduli dengan larangan pemerintah pusat. Mereka lebih paham kegawatan daruratan daerah masing-masing. Pemprov Papua memutuskan menutup akses pergerakan manusia ke wilayahnya. Mereka menyisakan pintu hanya terbuka untuk barang kebutuhan logistik, terutama sembako dan alat kesehatan. Mereka tidak peduli keberatan Mendagri Tito Karnavian. Mereka lebih tahu kondisi daerahnya. Fasilitas dan tenaga medis di provinsi itu sangat terbatas. Jika terjadi ledakan penderita, Papua akan menjadi ladang pembantaian. Mereka pasti tidak mampu menanganinya. Mereka tampaknya juga sadar, tidak mungkin minta bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Semua sedang menghadapi masalah yang sama. Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, juga mengambil langkah berani. Dia menutup akses ke kota Bahari itu karena ada warganya yang sudah positif corona. Politisi Partai Demokrat itu mengaku dia siap menanggung konsekuensinya dari keputusannya. Ini adalah pilihan yang pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat, kata Dedion saat mengumumkan kebijakannya Rabu 25 Maret. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, pada tanggal 17 Maret sudah memutuskan melakukan lockdown. Namun keputusan itu diralat setelah diperingatkan. Keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat, ujarnya menirukan pernyataan Jokowi. Soal wanti-wanti kewenangan pusat inilah yang menyebabkan Mendagri Tito Karnavian sampai harus mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan. DKI, walau tidak menggunakan istilah lockdown, sudah melakukan langkah jauh melebihi pemerintah pusat. Anies meliburkan sekolah, menghimbau penutupan tempat ibadah, perkantoran, dan mengurangi operasional kendaraan MRT dan Transjakarta. Ujian bagi Jokowi. Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi. Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan resiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya, atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi? Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown sudah tampak. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah PP lockdown. Hanya saja, dia menyebut opsi yang dipilih karantina wilayah alias lockdown wilayah. Kita tinggal menunggu apakah langkah tersebut benar-benar diambil. Selama ini kita menyaksikan kebijakan Jokowi menangani corona tidak konsisten, berubah-ubah, membingungkan publik, termasuk soal lockdown. Banyak pengamat yang menduga sikap Jokowi anti-lockdown karena ada konsekuensi anggaran yang harus dipikul pemerintah.
sementara dia tidak mau mundur dari ambisinya membangun ibu kota baru. Berbagai akrobat dilakukan. Pemerintah sedang menyiapkan perpu melebarkan defisit APBN dari produksi domestik bruto atau PDB dari semula 3% menjadi 5%, menambah utang di Bank Dunia, dan memanfaatkan bantuan dari Lembaga Keuangan Dunia IMF. Pemerintah juga terpaksa meminta bantuan dari masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuka akun dompet sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha. Dalam Undang-Undang 6/2018 tentang karantina kesehatan yang diteken Jokowi pada 7 Agustus 2018, pemerintah pusat harus menanggung biaya karantina. Pasal 55 ayat 1, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi, aturan undang-undangnya sudah cukup jelas. Begitu dia menyetujui lockdown, walaupun hanya bersifat kewilayahan, pemerintah pusat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, Kamis 26 Maret menyatakan, wabah sudah menyebar di 27 provinsi, tinggal 7 provinsi yang belum kebagian. Silahkan hitung, berapa besar pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi harus menanggung beban biaya lockdown. Semua itu karena pemerintah lelet, terlambat mengambil kebijakan. Jokowi terpaksa harus mau melupakan proyek infrastruktur mercusuar, termasuk ibu kota negara baru. Silahkan pilih Pak Jokowi, mau tinggalkan pasukan dan bertempur sendirian, atau melupakan ambisi meninggalkan warisan dan demi menyelamatkan kemanusiaan. Bapak pasti tahu mana yang lebih baik dan terpuji. Bagaimana menurut pendapat Anda?